Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Ibu atau yang mewakili peserta lomba bertutur tingkat SMP. Tapi kami perkenalkan, nama saya Edi Suryadi, panitia penyelenggara kegiatan lomba. Akan kami perkenalkan, kebetulan Pak Kabid Panarawi, dipersilakan Pak untuk memperkenalkan diri Pak. Ya, Panarawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Edi, biar pada kenal, biar pada tahu, nama saya Nahrawi, Kabid Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan pada DKP Provinsi Banten, mulai bertugas di DKP baru tanggal 9 Agustus 2021. Jadi yang belum kenal, salam kenal dulu semuanya. Nanti berikutnya kita tetap berlanjut untuk hubungan kegiatan pada acara. Terima kasih Pak Edi. Ini Pak, sekalian sebelum dinasnya di mana Pak? Supaya mungkin Bapak Ibu yang di SMP. Berapa itu Pak Edi? 10 tahun ya. Geser lagi ke ini, ditarik lagi ke Dindik sebagai Kasubag TU cabang Kab Serang, karena Dindik terbentuk cabang kabupaten, ada 8 kabupaten kota. Jadi saya sebagai Kasubag TU Kab Serang. Akhirnya saya digeser lagi menjadi Kasih SMA di wilayah Sragon, karena cabang dinas di Provinsi Banten yang semula ada 8 menjadi 5 digabung, diantaranya Serang, Kota Serang dan Cilegon jadi 1, terus Lebak jadi 1, Pandeglang 1, dan Kabupaten Tangerang 1, dan Tangerang Kota dan Tangerang Selatan jadi 1, sehingga jadi 5. Kemudian saya kemarin ada di posisi wilayah Sragon, jadi di KCD Serang Kota, Serang Kabupaten Cilegon menjadi Kasih. Alhamdulillah kemarin ditugasi oleh gubernur, tugas baru menjadi kepala bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Kabid Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan. Semoga semakin sukses lah, amin. Gitu Pak. Itu aja Pak Edi, sementara Pak Edi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabid atasnya. Untuk mengawali kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perlu kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan lomba bertutur tingkat SMP ini, yang semula kita rencanakan melalui Zoom, ternyata banyak permintaan dari peserta bahwa kegiatan lomba kalau diadakan melalui Zoom, banyak yang tidak puas Pak. Mungkin salah satunya diantaranya yaitu gangguan sinyal Pak ya. Itu diantaranya. Nah untuk itu kan kami setelah berkoordinasi dengan kepala dinas bahwa sebagian besar peserta untuk lomba ini diinginkan secara langsung atau tatap muka. Dan demikian mungkin kami adakan rapat pralomba sebelumnya. Nah, itu untuk memastikan gitu kan bahwa kegiatannya akan dilaksanakan secara tatap muka. Nah, untuk itu kami mungkin akan membagi nanti pada pelaksanaannya, karena kita kan
lagi masa pandemi ya Pak ya, dan harus menjaga prokes, menjaga protokol kesehatan. Jadi tidak mau kita adanya kerumunan-kerumunan gitu yang bisa menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, untuk itu kami akan absen ya dari peserta dari masing-masing kabupaten kota dengan mengawali yang pertama. Dengan yang pertama kami akan absen dari Kota Cilegon. Kota Cilegon, mohon di monitor apakah sudah hadir perwakilan dari Cilegon, nama peserta dan pendampingnya. Ya, silakan dari Cilegon. Saya dengan Pak Ilham dari SMP Negeri 2 Cilegon sudah hadir, Pak. SMP 2 Negeri Cilegon sudah hadir ya. Dari ininya pendampingnya dari apa? Dinas ada. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Gina, Pak. Bu Gina, ya baik Bu Gina, terima kasih. Dari perwakilan Cilegon sudah hadir dari SMP 2 Cilegon. Karena Cilegon mengikuti 2 peserta ya. Dari yang satunya lagi nama pesertanya Fahima. Perwakilan SMP ininya siapa? Ya, dari Cilegon SMP 1 Cilegonnya. Oh, baik. Kalau tidak ada, kami lanjut ke Kabupaten Serang. Silakan dari Kabupaten Serang. Kamera itu. Dari MTS hadir, Pak, dari Kabupaten Serang. Dari Kabupaten Serang. Kabupaten Serang ini hanya mengirimkan 1 peserta, Bu ya? Iya. 1 peserta dari SMP Negeri 1 Serang. Dari MTS Negeri 1 Kabupaten Serang. MTS, ya kami ralat ya di sini SMP. MTS ya? Ya, MTS Negeri 1 Serang Kabupaten. Serang Kabupaten ya. Ya. Dengan Bu siapa? Saya Bu Nani Moyani. Bu Nani. Baik, terus dilanjut ke Kota Serang. Maaf Bu, dari Kabupaten Serang, Bu ini hadir nggak? Bu siapa? Bu Emi dari Pusda. Ya, ada. Hadir juga. Dari Insya Pusda Allah hadir. kayaknya hadir, Pak. Oh iya, ya baik. Ada Bu Emi. Ya. Lanjut ke Kota Serang. Persilakan memperkenalkan dari Kota Serang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, ya Bu. Ibu dari Kota Serang, Pak, perwakilan Kota. Dari MTSN Negeri 1 Kota Serang. MTSN Di 1 Kota Serang, Pak. Oh, di sini SMPK ya? Katanya ada 2, Pak. Dari Kota Serang itu katanya Sebentar, mohon maaf ya, ininya mohon dimatikan dari itu yang ini mic-nya. Ya Bu, silakan Bu dari Kota Serang. Ya. Saya perwakilan dari Kota Serang. Saya dari MTS Negeri 1 Kota Serang, Pak. SMP N MTSN. MTSN Kota Serang. Ya, 1 Kota Serang. MTS Negeri 1 Kota Serang. MTS Kota Serang. Judulnya apa Bu? Judulnya judulnya. Ya? Sekarang disebutkan Sinyalnya putus-putus ya. apa? Ya, gimana Bu? Maksudnya judul dongeng, dongeng. Ya, judulnya apa? Judulnya
asal usul kota Pandeglang. Asal usul kota Pandeglang. Iya. Ini di sini asal usul kota Pandeglang, Bu ya. MTSN. Ini ada 2. Ini dari penabur semua ini, Bu. Itu baru Pak siapa namanya Pak Sal siapa yang dari itu ya? Iya, katanya untuk kota itu perwakilannya ada 2. Yang satu dari SMP Penabur. Ya, mohon mic-nya dimatikan dulu ya. Ibu Purwani. Bu Parani, mohon dimatikan dulu mic-nya ya. Di mute dia ya. Supaya jelas. Ya. Mohon perhatian. Mic-nya di mute dulu ya, Bu ya. Di mute dulu ya. Karena ini gangguan ke ini ya. Baik, silakan Ibu yang dari MTS Serang. Ya. Kata Pak Kamal. Kota Serang itu mewakilkan 2, dari SMP 1, dari MTS 1. Kalau dari SMP Penabur ya Pak ya? Iya, ini dua-duanya SMP Penabur ini Bu. Nah ini saya dikasih itu link untuk mengikuti kegiatan ini, bagaimana ini? Iya nggak apa-apa Bu, kalau misalnya nanti konfirmasi sama Pak Kamal ya. Di sini kan SMPK Penabur dua-duanya ya. Iya. Dengan judul cerita Batu Kubung dan asal usul Gunung Pinang di sini. Iya. Mungkin Ibu pakai Pak Kamalnya nggak ada, memang nggak masuk ini. Halo, hadir. Ada bukanya. Halo, monitor Pak Kamal. Ya. Yang untuk pastinya siapa Pak Kamal nih? Ya tetap SMPK 1 orang, MTS 1, Kota Serang 1. Mungkin MTS. ada miskomunikasi dengan SMPK Penabur, pesertanya itu ada 2. Iya. Sekarang yang kalau dari SMK Penabur yang akan ditampilkannya siapa Pak? SMPK Penabur, mohon dijawab. Ya, SMK Penabur. Oh ya, selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin. Ya, silakan Bu. Kemarin saya komunikasinya, kalau nggak salah, saya lupa yang ada di kontak itu. Nah, memang yang saya baca di Juknis kan kirim 2. Ya. Yang kami pikirkan dari penaburnya sendiri kirim 2 gitu Pak. Mohon maaf kalau kesalahan. Tapi kalau memang dipilih salah satu, atau harus pilih salah satu atau boleh kami kirim dua-duanya Pak? Izin Pak. Jadi dari perwakilan kabupaten kota itu mewakilkan 2 peserta ya. Itu mungkin nanti dari Dinas Perpustakaan yang menentukan, atau mungkin ya dari Dinas Perpustakaan yang menentukan siapa gitu kan. Mungkin dari Penabur 1, dari MTSN 1 gitu Bu ya. Silakan Ibu dari Penabur, siapa yang mau ditampilkan? Di sini kan nama pesertanya Josh Ignacio Hansen dan Artaguna Iji This Davina. meeting is being recorded. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kami mendaftarkan atas nama Artaguna Izi Doloksaribu ya Pak, dengan Artaguna judul. ya. Iya Berarti benar yang Pak. Josh Ignacio di ini ya, ganti ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Ininya judul ceritanya Batu Kubung betul ya? Benar Pak, benar. Iya, iya betul. Iya. Nanti kami terima kasih dari SMP BPK Penabur yang akan ditampilkan untuk lomba nanti Artaguna Eji Davina ya, dengan judul cerita Batu Kubung. Nah, terima kasih. Kita kembali ke MTS 10 tadi, MTS 1 Kota Serang. MTS 1 Kota Serang, judulnya apa Bu tadi Bu? Dari asal usul kota Pandeglang. Asal usul kota Pandeglang. Pandeglangnya SMP 1 ya. Baik, terima kasih dari Kota Serang.
kami akan berlanjut ke Kabupaten Lebak. Silakan dari Kabupaten Lebak untuk memperkenalkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Perkenalkan, nama saya Ismawanto dari SMPN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak. SMPN 1 Cibeber. Ya. Nama pesertanya Ajeng Briliandini Putri Suryadi. Dengan judul cerita Legenda Cikuya. Ya, legenda Nilawung Ngalarung ya. Legenda Cikuya saja, Pak. Ya? Ya, judul ceritanya Legenda Cikuya saja. Oh gitu. Berarti ini Nilawung. Ya, di Ngalarung di ini ya. Di Langka. Nah, dengan satunya lagi dengan Windy perwakilannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari SMPN 1 Cibadak. Nama saya Ibu Listiawati. Ya, Bu Listiawati. Nama peserta Windy Khairunisa. Ya, Windy Khairunisa. Dari SMP 1 Cibadak. Oh, 1 Cibadak ya. Dengan judul Pertarungan Sultan Maulana Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umum ya. Ya. Ya, berarti udah clear ya, sesuai. Kita lanjut ke Kota Tangerang Selatan. Maaf Pak, dari Cilegon, SMP 1 tadi belum sempat ngomong, gimana Pak? Oh, boleh. Tadinya saya mau lewat dulu gitu ya. Oh, iya. Boleh. Ya, silakan dari Cilegon, SMP 1 Kota Cilegon. Iya. Dengan dari perwakilan Ibu ya? Iya, anaknya. Ibu dari pelatih atau Bu Guru? Bu Guru dan pelatih juga. Oh, guru ya. Bu siapa, Bu? Ibu Rini Sugiharti. Bu Rini ya. Ya, Bu, gimana? Iya, judul ceritanya Legenda Gunung Pinang. Iya. Nama anaknya Fahima Amala Agustina. Betul sekali, Bang. Iya. Oke. Ya, terus saya tegaskan lagi ya. Yang keduanya Anindya Bunga Kirani ya. Cilegon ya. Iya, SMP 2 itu. SMP 2 ya. Ya, Legenda Telaga Warna ya. Telaga Warna. Iya. Atas nama Anindya Bunga Kirani. Iya. Baik, udah clear ya. Nah, kita lanjut ke Kota Tangerang Selatan. Bu Desi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Tangerang Selatan, kami mengirim 2 peserta. Yang pertama dari atas nama bentar Pak. Nama Ibu siapa, Bu? Mukti Prakoso. Sama yang kedua Kaisa Khairunisa Ashari. Ya. Dari satu sekolah, Bu ya? Ya, dari satu sekolah yang judulnya yang satu Tanjung Lesung. Ya, yang satu Gunung Pinang. Iya. Ya, yang ya, betul. Clear. Ya, dengan Bu siapa ini? Dengan Ibu Desi. Bu Desi ya. Baik, Bu Desi, terima kasih ya. Ya. Kita lanjut ke Kota Tangerang. Silakan dari Kota Tangerang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga Bu. Kami saya sendiri Bu Purwani dari Purwani, SMP ya Purwani dari SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Ya. Cerita rakyat Banten. Legenda Batu Kuwung. Oh, jadi legenda Batu Kuwung ya? Ya, atas nama Salsabila Aura Bilqis. Balkis ya. Terus yang dari ini Naufan perwakilannya mangga? Iya, saya Kak. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam.
Nama saya Tri Nur Hasanah, perwakilan dari SMP Negeri 25 Kota Tangerang. Iya. Pesertanya atas nama Ananda Nova Fibriana Khairunisa. Ananda Novan Fibriana Khairunisa. Khairunisa. Dengan judul Legenda Cika Putrian. Cika Putrian, ya. Ya, terima kasih. Udah lengkap. Lanjut ke Kabupaten Tangerang. Enggak, Kabupaten Tangerang, Pak Ilyas. Enggak, perwakilan Tangerang. Nah, itu kita yang ini kan dia Ilyas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari Dinas Perpustak dan Arsip Kabupaten Tangerang mewakili Pak Haji Ilyas. Ya. Kami akan mengajukan SMP Dewi Kunti. SMP Dewi Kunti, iya. Ya, SMP Dewi Kunti 1. Iya, pesertanya Dewi Najwa Aulia Nur Hidayat ya? Ya, betul. Ya. Judul cerita Legenda Teluk Legenda ya? Teluk Naga ya? Pak. Iya, terus? SMP. Yang keduanya SMP IT Darussalam. Iya. Misteri Rawasanca. Misteri Rawasanca judulnya. Dibawakan oleh Khaila Dewi Agustin ya? Betul. Iya. Oke. Perwakilan dari ininya ada nggak? Ada nggak? Belum dikasih tahu Sudah ya? sudah diberitahu kalau nggak salah. Dari sekolahnya? Sudah masuk belum? Mengikuti Zoom nggak hari ini? Ini nggak ada deh. Dari pihak kami sudah memberitahu Ada, Pak. Pak. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada ya. Ya, mangga Bu, silakan. Saya perwakilan dari Kabupaten Tangerang sekaligus pelatih untuk Khaila Dewi Agustin dan Dwi Najwa Aulia Nur Hidayat. Iya. Terima kasih. Dengan ini satu lagi yang dari SMP Dwi Kunti Iya. belum ada. Dua-duanya saya Pak Oh, yang dari situ ya. Oh Ya. iya. Dua-duanya. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya. Terakhir dari Kabupaten Pandeglang. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa? Ina ya, Bu Ina ya. Iya. Iya. Gimana Bu Ina dari Pandeglang? Baik Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ine dari DPAD Kabupaten Pandeglang. Nanti kami akan mengirimkan 2 peserta Pak. Iya. Peserta pertama itu dari MTS N1 Pandeglang. Ya. Atas nama Hanun Mardia. Atas namanya Hanun Mardia. Hanun Mardia. Mardia. Ya. Ya. Judul ceritanya? Ya. Kemudian Dungus Balang. Kenapa Bu? Dungus Balang. Dungus Balang. Oh, Dungus Balang, iya. Balang ya. Ya, Ya, yang satu kedua lagi. dari SMP 1 Karangtanjung. SMP 1 Karangtanjung. Iya, SMP 1 Karangtanjung atas Iya. namanya Khaira Rahma Aulia. Khaira Rahma Aulia. Dengan judul Ya. cerita Asal mula Kampung Ciguludug. Asal mula Kampung Ciguludug ya. Ciguludug. Ya. Ya, baik. Ada ininya nggak perwakilannya dari sekolahnya ini? Hari ini belum bisa hadir Pak, Oh, karena gitu. kami baru kemarin selesai lomba kabupaten. Iya. Ya udah. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Iya, Peserta sudah lengkapnya. Hanya Kabupaten Serang yang mengirimkan 1 perwakilannya ya. Pak, dari Kota Serang tadi yang dari MTS siswanya nggak ditanya namanya Pak.
Kenapa? Dari MTS 1 Kota Serang. Namanya siswanya Zakia. Tadi belum ditulis ya Pak ya? Oh gitu, Zakia ya? Zakia Novia Zahra. Zakia Novia Zahra. Novia Zahra ya? Ya. Judul ceritanya Bu? Tadi asal usul udah ya? Iya. Pandeglang. Iya. Oke, terima kasih sudah lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti sehubungan kita mau mengawali atau mau mencoba lomba ini diadakan secara tatap muka gitu kan, untuk menjaga prokes, mungkin kami akan membagi Bu ya pelaksanaannya supaya tidak adanya kerumunan gitu Bu ya. Tapi sebelumnya kami akan absen dulu ya. Para juri, apakah udah hadir? Kak Ihan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sama Bu Ervi? Mana nggak ada ya? Ya. Sudah hadir Pak. Ya. Pak Nidu? Kanidu belum kelihatan ini ya? Kanidu gimana nih? Kalau seandainya waktu memungkinkan ya, kita langsung ke Ekmed aja ya. Halo? Kalau seandainya waktu memungkinkan, karena ini pesertanya sudah kumpul, kita bisa langsung ke Tekmed aja. Ya. Gimana, Kak Ihan, siap? Insya Allah Pak. Iya. Sama Kak Ervi siap ya? Ini kan itu belum ada ini ya? Ini saya WhatsApp cuman belum ada balasan dari beliau. Ya baiklah, kita gitu aja ya. Kita lanjutkan ke acara yang tadi, bahwa untuk menghindari kerumunan ya, terjadinya kerumunan, kita harus jaga betul-betul prokes. Kita nanti akan dilaksanakan di gedung teater lantai 4 ya Bapak Ibu. Kita akan laksanakan di gedung teater lantai 4. Nanti saya akan jadwalkan untuk hadir yang awal tuh ya, mungkin yang awal dari pagi ya, sekitar jam 8.30 sampai jam 10 kita akan hadirkan dari Kota Serang. Kota Serang siap ya? Halo, dari Kota Serang gimana? Siap ya? Jam 8.30 sampai dengan jam 9.30. Punten Pak, diulangi lagi itu tanggal berapa ya Pak? Pelaksanaan. Lomba itu kan kita nanti tanggal 30 Bu. 10 ya? Iya. Iya. Ya, gimana Bu? Bisa dimengerti? Ya, paham. Nah, nanti pada pelaksanaan tanggal 30, ya. Kita akan jadwalkan untuk pertama Kota Serang dulu. Dari jam 8.30 sampai dengan jam 9.30 ya. Dilanjutkan setelah jam 9.40 dengan Kota Tangerang. Dari Tangerang aja dulu nih ya. Ya, dari Tangerang siap ya Kota Tangerang ya. Siap Pak, insya Allah. Iya. Siap. Karena kalau terlalu jauh, kalau seandainya kalau itu terlalu siang gitu ya. Jadi jam 10 sampai dengan jam 10. Dilanjutkan dengan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang jam 10.20 ya. Halo Kabupaten Tangerang.
Ya Pak. Ya. Nanti jadwal Ibu, jadwal ketiga dari Kabupaten Tangerang sekitar jam 20 sampai 10.20. ya, Pak. 20 sampai jam 11 Kabupaten Edi, ya. usul dong. Ya, Usul dong. ya, sok silakan. Bentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sri dari Kabupaten Lebak. Ya. Itu tadi yang Bapak ini kan nomor urut ya Pak? Iya, untuk iya. tanggal 30. Iya. Gimana kalau misalnya itu mau disatukan Pak satu hari? Iya. Nah, gimana kalau dikocok aja Pak? Ya, seperti enggak. kemarin. Ya. Gini Bu ya, kan yang dari Tangerang itu kan jauh Bu ya. Jadi kita awalkan dulu gitu, karena dia kan mau berangkat. Jadi supaya jangan adanya penumpukan. Nanti pokoknya Ibu kalau yang dari Lebak bisa ada ancar-ancar waktu kan Bu. Kalau di Tangerang kan agak jauh gitu ya. Nanti dia ini gitu. Kalau sore kemalaman pulangnya. Enggak, masalahnya kita ada salah satu peserta juga dari Cibeber Pak. Itu juga jauh banget. Kasihan juga dia kalau misalnya kita dapatnya nomor air, dia juga datang ke Cibebernya pasti malam. Soalnya perjalanan dari Cibeber ke Lebak aja itu sekitar 4 jam. Ya. Belum nanti ke provinsi gitu Pak. Jadi gini Bu, nanti kalau kita dikocok juga pada akhirnya kalau ibunya dapat akhir malam juga pulangnya. Ya tapi kan jadi begini Bu ya. Lebih fair gitu Pak. Gini aja ya Bu, nanti saya sebutkan dulu nanti di ini ya. Lanjut dulu. Ya lanjut aja dulu Bu ya. Ya udah siap Pak, mangga dilanjut. Kabupaten Tangerang dari jam 10.20 sampai jam 11 ya. Ya, siap. Ya. Dilanjut dengan Tangsel. Siap. Hadir. Ya. Hadir. Kita kan sudah break jam 12.30 sampai dengan jam 1-an ya. Jam 13 jam 1. Ya, jam 1 ya, jam 13. Di tanggal 30 juga ya Pak, izin? Iya. Oh iya, siap. Ini kan dilaksanakan 1 hari nih. Oh iya, kalau siap. seandainya 2 hari, kita kan tanya jurinya mau nggak kan gitu. Nanti kalau misalnya 2 hari jurinya agak bingung juga nanti menilainya ya. Jadi 1 kali aja Bu. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Terus kita ke Lebak nih Ibu Sri ya. Kita ke Lebak. Jadi Lebak itu jam 13.30. Jam 13.30. Ya. Ya, siap Pak. Iya, jam 13.30 sampai dengan jam 2. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak. Gimana? Udah ini? Oh, mohon maaf ya, ada gangguan teknis ini. Ya Pak, udah jelas Pak. Ya, beginilah kelemahannya kalau melalui Zoom ya Bu ya. Biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu, kalau sebelum masa pandemi begini, tekniknya itu atau ada rapat-rapat begitu kita laksanakan langsung kan, biasanya begitu ya Bu ya. Karena ini suatu situasi PPKM juga, jadi kita harus pakai Zoom. Baik, terima kasih. Tadi saya sampai mana? Wah, pembagian itu ya. Halo? Ya. Tadi Kabupaten Pandeglang itu kita bagi dari jam 14.10 sampai dengan jam 15.
dari jam 15.30 Kabupaten Serang. Ya, halo, ya. Nah, nanti untuk pelaksanaan ini bahwa tidak boleh perwakilan tidak boleh banyak-banyak ya, Bu ya, untuk memasuki ruangan mungkin kita bagi-bagi ya maksimal 3 orang dari peserta, pendamping, dan pelatih. Setelah itu, halo, ya, setelah itu baru gimana untuk ini juri ini Pak Nidu udah ada Pak Nidu? Pak Nidu udah hadir? Masih belum? Pak, maaf Pak. Ya. Tadi Kabupaten Serang berarti yang terakhir ya nomor 6 Pak ya? Iya, yang terakhir. Karena Serang kan jam 2 ya, sekitar jam 2. Ya, sekitar jam 2-an karena Serang dekat, terus pertimbangannya begitu. Kalau awal, nah kita harus yang dekat dulu kalau yang awal. Kota Serang dulu gitu. Baru dari Tangerang gitu. Iya. Nah, jadi belum ada kemungkinan dikocok tadi ya Pak ya? Saya rasa Maaf, untuk kalau dikocok juga tetap aja nanti coba begini. Pak Edi, sebentar. Ya, silakan. Pak Edi. Tadi untuk Pandeglang belum. Kenapa Pak? Pandeglang belum. Udah Pak. Tadi waktu ininya lagi. Putus ya? Iya, putus. Oh iya. Dari Pandeglang jam 2 Pak. Jam 2 sampai jam 3. Oh iya siap. Makasih. Ya. Siapa ya? Iya. Pak. Ya. Cilegon jam berapa ya Pak? Karena belum. Kenapa Bu? Untuk Cilegon, untuk kota Cilegon. Jam berapa ya? Cilegon belum ya? Belum. Iya, Cilegon belum. Belum Pak Edi, Cilegon tadi belum disebut. Oh, belum disebut. Berarti ya sekitar setelah Pandeglang ke Cilegon Bu ya? Sekitar jam 2.30 karena 14.30 aja karena di ruangan itu satu ya Cilegon nanti setelah Pandeglang baru Cilegon jam 2-an. Jadi gini Bu, jadi supaya di kantor itu jangan terlalu banyak orang ya numpuk berkerumun gitu. Nah, takut ada tim PPKM nanti ditegur gitu ya. Nah, nanti mungkin kami juga kalau seandainya bapak-bapak yang sudah hadir, kami akan tempatkan di ruangan tertentu. This meeting is being recorded. Di ruangan tertentu untuk menunggu giliran. Nah, gitu. Mohon maaf Pak, izin. Ya. Tadi kan sempat ada kendala jaringan, ada yang terputus. Bisa diulang kembali rundown urutannya dari awal, jadi tidak simpang siur begitu. Terima kasih. Ya, kami ulang lagi ya. Ya. Pertama, Kota Serang. Oke. Ya, dari jam 8.30 sampai dengan jam 9.30. Ya. Dilanjut dengan Kota Tangerang. Oke. Nah, dilanjut lagi dengan Kabupaten Tangerang. Ya, dilanjut lagi jam 12 dari Kota Tangsel. Setelah istirahat, isoma 12.30 ya. Dan ya, setelah isoma baru dilanjut ke Lebak. Gimana udah? Masih nih. Sudah ada suaranya.
Sinyalnya sudah kuat ya? Ya. Baik, Ibu, Bapak Ibu, bisa didengar suaranya? Bisa? Bisa, Pak. Ya, jadi tadi itu diawali dengan kota Serang dan diakhiri Kabupaten Serang gitu ya. Nanti pas pelaksanaan di situ akan kami bagi mungkin aduh, ini sinyal putus nyambung terus nih Pak. Gimana? Udah tersambung lagi? Sudah ya? Sudah. Ya, baik, kita lanjutkan. Tadi itu untuk pelaksanaan nanti rencana di lantai 4 ruang teater, mungkin di ruangan tidak boleh lebih dari 15 orang kayaknya ya. Bisalah di situ. Bolehlah di situ apa namanya? Di ruangan memang cukup luas, cuman jaga jarak ya Bapak Ibu nanti. Untuk tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk ke ruangan itu cukup peserta pendamping pelatih yang hadir di situ. Karena dari tim panitia dan kru di situ juga sudah banyak orang di ruangan ya. Sekitar 7 atau 8 orang, ditambah dari peserta itu bisa lebih dari 15 orang ya. Nah, untuk pelaksanaan nanti biasanya kalau yang sudah itu Pak Kadis menekankan biasanya pada perlombaan ini suka banyak bawa fan ya, bawa pendukung gitu ya. Nah itu suka banyak ya. Mungkin kami insya Allah akan pakai hybrid, artinya pelaksanaan bisa di dalam tapi penonton bisa melalui Zoom gitu. Penontonnya bisa melalui Zoom. Sehingga tidak ada penumpukan ya. Gitu.
Begitu saya untuk sementara. Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami ini suaranya agak gini ya? Gimana? Bisa Pak, bisa. Ya, silakan. Gimana? Udah ini Bu? Kalau seandainya udah dipahami, mungkin dilanjut ke TechMed Bu ya, karena waktunya ini memungkinkan. Dilanjut sama Kak Ihan, Kak Ervi, sama Kanidu. Kebetulan Kanidu belum ini aja nih, belum aktif aja ya. Mungkin dia sedang sibuk atau. Nah nanti Pak Edi, sebentar Pak Edi. Ya, mangga silakan Pak. Nah, berarti untuk nomor peserta mengikuti jadwal yang sudah kabupaten kota untuk nomor peserta. Iya, nanti Contoh, oleh panitia pokoknya. Misalnya begini, tadi pertama kan kota Serang. Ya. Otomatis kota Serang 1 dan 2. Ya. Terus diikuti kabupaten kota berikutnya. Ya, gitu Pak. Nanti Ya, kan supaya kita panggil. Nanti kan misalnya gini Pak, pertama kota Serang, kita panggil, masuk di ruangan kan ada. Ya. Nah, bisa dari 2 kabupaten itu diantaranya ya. Kalau Enggak, misalnya berarti sudah. untuk yang jadi saya begini, ini kan untuk nomor peserta. Iya. Kota Serang pertama, otomatis Iya. Kota Serang nomor pesertanya 1 dan. Iya, betul. Ikuti nanti 34. Iya, 56, betul Pak. Ya. Iya begitu. Terima kasih itu aja. Iya. Supaya nanti jangan keliru kan nomor peserta juga kan. Iya, nah iya disesuaikan dengan pemanggilan Pak ya. Iya, ya. Karena kalau nggak begitu nanti kan kalau misalnya Kota Serang tapi ininya peserta dari Pandeglang juga ada. Iya. Rame kan, makanya itu. Ya, makanya sekalian aja kita di sini tegaskan. Ya. Nah, untuk yang pertama 1-2, untuk yang urutan kedua jadwal 3-4 dan seterusnya. Iya, begitu. Ini disesuaikan dengan daerahnya Pak ya. Apalagi ini kan khawatir ada satu kabupaten hanya 1 orang. Jumlahnya berarti hanya 15, nggak sampai ke angka 16. Iya. Kabupaten Serang aja yang mengirimkan 1 ya. Ya, Kak Nidu, gimana? Kak Ihan gimana? Sudah siap Kak Ihan? Gimana Kak Ihan siap? Siap, bismillah Pak. Mbak Ervi, Kak Ervi udah siap? Ya, siap Pak. Pak Edi, halo. Iya, silakan. Ini mau kasih saran aja ya. Iya. Untuk jadwal peserta mungkin nanti bisa di-share di grup yang sudah ada. Iya, Jadi nanti maksudnya biar nggak ada simpang siur ya. Maksudnya Iya. Nanti kita disesuaikan ya. Nanti jadwal pesertanya disesuaikan dengan hasil rapat tadi ya. Disesuaikan dengan daerahnya kabupaten kota ya. Iya, sama jam-jamnya gitu. Iya, sama jamnya. Mangga silakan. Mas Ihan? Ini Kanidu belum hadir ya? Ini sampai saat ini masih belum ada balasan. Untuk Bapak Ibu peserta lomba ya, ini untuk peserta. Pedomannya sudah pegang Ibu-Ibu, Bapak Ibu? Sudah ya, karena Sudah, Pak. kemarin ya. Ya. Dan perlu, tapi akan saya sampaikan Bapak Ibu ya, untuk memotivasi para peserta, ini lomba akan berhadiah dari 1 sampai harapan 3 ya. Berarti ada 6 ya. Gimana? Kak Ihan bisa di ini, Kak Ihan dilanjut? Baik Pak, bismillah. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait untuk pedoman, tentu Bapak Ibu semua sudah memegang
Cuman untuk kriteria penilaian saja nanti yang disebarkan lagi supaya Suaranya kurang jelas Kak Ilham. suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas, maaf. Kalau begini jelas suara saya? Sebentar Bu. Ya, sudah jelas Kak Ihan. Sudah jelas. Baik, Bapak Ibu semua, langsung saja terkait. Kurang jelas Kak Ihan suaranya. Kurang jelas. Sudah terdengar? Sudah ya? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait form penilaian nanti Bapak Ibu yang perlu diperhatikan karena memang ini jadi komponen yang sangat penting dan tidak terpisahkan gitu ya dari lomba. Jadi ada beberapa poin yang nanti bisa Ibu lihat di pedoman, namun kami pecah lagi gitu tuh dengan tujuan agar lebih menjelaskan detail demi detail yang mana yang harus dinilai. Sebentar, saya share screen dulu ya. Bisa dilihat Bapak Ibu semua di komponen penilaian lomba bertutur. Yang pertama penampilan, hampir sama seperti yang SD kemarin, cuman memang beberapa yang harus diperhatikan. Tentu penilaian yang paling lebih menekankan pada peserta SD dan SMP itu berbeda. Gitu. Kalau poin SD itu memang lebih mengedepankan bagaimana sikap anak-anak dalam bercerita, atau anak SMP itu tentu berbeda dengan anak SD. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Di poin A ini bobotnya 2, yaitu penampilan. Di dalamnya meliputi gestur, gerak tubuh, blocking. Yang kedua mimik dan ekspresi ya. Dan di gestur ini saya tekankan ya, atau kami tekankan sebagai juri, atau gerak tubuh dan blockingnya, pastikan gerak tubuh itu tidak berlebihan gitu. Maksudnya di setiap set atau bercerita ada beberapa set yang ingin kita berikan atau tampilkan gerak tubuhnya, maka harus terkonsep dulu gitu tuh. Contoh misalnya kalau membuka salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gerak-gerak itunya harus bisa diset. Kemudian jangan terlalu dominasi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri di awal bercerita. Misalnya contoh, suatu hari ada seorang anak, nah gitu. Itu kan tentu sangat mengganggu sekali gitu dalam penampilan gitu ya. Jadi pastikan gerak itu terkonsep dengan baik, gerak itu tidak berlebihan dan memungkinkan agar peserta itu nyaman dilihat oleh tim juri gitu. Yang kedua, kemampuan teknik bertutur, bobotnya 4, meliputi vokal. Di dalamnya ada bagaimana keanekaragaman tokoh gitu, tokoh suaranya gitu, efek ilustrasi ya, karena memang ini tidak menggunakan musik latar, background musik gitu ya, mohon maaf, atau ilustrasi musik, memainkan alat musik, maka efek ilustrasi ini lahir dari mulut saja, asli ya. Tempo, nah tempo ini jadi sangat penting. Kapan harus diam, kapan harus menahan diri untuk tidak banyak berbicara. Maksudnya kapan harus jeda, gitu kan? Gitu. Kapan harus mana titik, mana koma kalau dalam sebuah bacaan itu harus diperhatikan. Intonasi, artikulasi dan narasi. Narasi ini meliputi suara naratornya gimana gitu. Kita juga diperhatikan kan ada beberapa cara membuat suara narasi, bisa lewat lagu misalnya gitu, atau nada, atau cara seperti membaca puisi dan lain sebagainya. Nah itu yang jadi penilaian juga gitu ya. Kemudian penguasaan materi, bobotnya 3, meliputi alur cerita gitu. Alur ceritanya mau dibawa kemana dulu nih gitu. Misalnya ada beberapa peserta yang menampilkan flashback dulu atau gambaran
sedikit tentang bagaimana ceritanya ditampilkan, kemudian langsung cerita dari awal atau seperti apa gitu ya. Ini penting sekali diketahui juga. Kemudian ketepatan durasi. Nah, untuk ketepatan durasi di pedoman itu 15 menit ya. Cuman kami kemarin sempat rapat sama seperti SD gitu, bahwa ada batas minimum itu 10 menit ya, batas maksimal 15 menit. Jadi kalau kurang dari 10 menit berceritanya, besar kemungkinan itu kami diskualifikasi, tidak masuk penilaian, walaupun kami nilai tetap, tapi kalau misalnya beradu dengan peserta yang lain, misalnya ada satu peserta yang 10 menit gitu tuh. Nah, maka yang ini bisa tersisihkan gitu ya. Yang kurang dari 10 menit, minimal 10 menit, nyentuh 10 menit. Maksimal 15 menit. Gimana kalau lebih, kalau maksimal? Nah, kalau maksimal lebih, maka poinnya akan kami kurangi. Kalau lebih dari 15 menit ya. 15 menit 01 misalnya. Berarti kami kurangi itu nilainya. Kemudian penghayatan ya, penghayatan dalam sebuah materi gitu ya. Selanjutnya kemampuan bobotnya 1. Di dalamnya ada pesan yang disampaikan, kreativitas peserta dalam menyampaikan pesan, bagaimana kepercayaan diri peserta, dan terakhir nanti ada aktivitas membaca seperti biasa ya, seperti halnya di tingkat SD. Begitu Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan, silakan, atau mau ditambahkan sama Bu Ervi, monggo silakan. Nggak bisa, Bu? Kesini lagi, Bu? Nggak kedengeran. Kesini aja lagi, Bu. Nggak kedengeran, Bu? Kesini lagi. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo? Gimana, Pak? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Tidak mengikuti apa ya, Pak? Mohon maaf. Oh. Ya. Baik, Pak, baik. Saya sudah memahami, Pak, konteks kalimat atau apa pertanyaannya, Pak. Silakan panitia, gimana kesepakatannya? Kalau seandainya itu kan yang dari Kabupaten Serang, kalau seandainya waktunya sudah dia mulai gitu kan, peserta belum datang aja kan, kita kalau memang ada peserta lain, masuk aja dia gitu, digantikan dengan peserta lain aja dulu. Kalau sudah ada ya. Yang telat diskualifikasi tidak, Pak? Oh tidak. Kita kan di sini bukan untuk itu, Bu ya. Artinya untuk memotivasi anak sekolah gitu ya, supaya dia ada motivasi ini. Jadi tetap kita ikut sertakan. Kalau seandainya dia telat, ya mungkin kalau ada yang perwakilan yang sudah hadir, yang lain perlu hadir gitu.
Oh enggak begitu. Kita itu aja. Karena udah disesuaikan dengan jadwal ya. Karena sudah disesuaikan dengan jadwal, kita kalau memang itu belum datang gitu peserta, kita selang yang udah datang dulu aja. Kan itu sudah terjadwal. Kalau dari terakhir, misalnya dari Tangerang nih ya, karena telat dia beberapa menit, dia sudah datang. Kalau kita dia tempatkan terakhir, akhirnya dia paling terakhir nantinya. Ya, gitu aja. Disesuaikan dengan waktunya aja. Cuman kita tadi itu diberi spare waktu seperti itu. Bahwa peserta dari nomor 1 itu jam sekian, nomor 2 jam sekian gitu. Kalau misalnya lewat beberapa menit nggak jadi permasalahan gitu, ya. Tambahan mungkin Pak Edi ya? Ya. Jadi Bapak, punten kalau kami sih lebih kepada menekankan komitmen ya, maksudnya gini. Ya. Kalau misalnya memang mau performnya itu jam 7:30, maka berangkatnya memang harus lebih pagi gitu, untuk menghindari kemacetan dan lain sebagainya gitu. Kalau performnya jam 10, maka berangkatnya jangan mepet-mepet gitu aja sih. Lebih kepada itu, komitmen dan disiplin waktu. Karena kalau semakin satu peserta terhambat datang, maka kita menunggu peserta yang lainnya kan belum tentu juga yang datang gitu. Mending kalau ada peserta yang lain datang gitu on time, kalau enggak kan maka kami akan menunggu lagi dan itu akan mengganggu jalannya penampilan dan pasti akan lebih ngaret lagi nanti ke belakangnya gitu. Itu sih paling Pak. Kalau untuk diskualifikasi tadi Pak Edi bilang ya tidak didiskualifikasi gitu. Cuman memang yang tadi saya tekankan yang tadi 10 menit itu karena memang mengacu kepada SD kemarin kan ada beberapa pertanyaan juga dari para peserta gitu, kok anak kami nggak menang gitu, padahal ceritanya bagus karena kemarin itu batas bawahnya tidak sampai Pak. Jadi kan kami sudah sampaikan bahwa itu 10 menit itu sudah masuk dan kualifikasi minimal, tapi dia tidak menyentuh 10 menit walaupun penampilannya bagus gitu. Makanya kualifikasi 10 menit ini harus terpenuhi gitu Pak. Batas minimalnya ini ketika sudah nyampe 10 menit, nah itu kami nilai. Walaupun sudah ada nilainya semua juga udah gitu. Cuman ketika diadu sama orang yang menyentuh 10 menit dan ini kurang, meskipun ini bagus tetap saja kami tidak depankan dalam maksudnya ketika disandingkan penilaian gitu. Maka ini kurang nilainya, ya udah, maka diabaikan gitu dalam perebutan juara dan lain sebagainya gitu. Boleh bertanya? Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teknis pelaksanaan saya, timer kan kita penanda kalau sudah boleh mulai, kemudian sudah harus masuk 10 menit atau sudah harus habis. Apakah dari panitia menyediakan tanda itu, misalnya pakai bendera kah atau pakai apa sebagai aba-aba? Kemudian pertanyaan keduanya, penggunaan properti seperti apa baiknya, kemudian pakaian juga seperti apa, dan penggunaan clip on apakah boleh atau tidak, atau memang bebas memilih sesuai dengan ya terserah ini aja gitu, tidak harus pakai clip on atau tidak, ya tidak pakai pun tidak apa-apa. Pertanyaan itu 4 pertanyaan, mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kayaknya ke panitia kayaknya ya. Kalau ke pertanyaan kedua saya langsung jawab, nggak apa-apa, mohon izin ya. Yang pertanyaan kedua tentang penggunaan clip on, mic, dan itu tuh pilihan Bu. Mohon maaf Ibu gitu. Jadi itu lebih kepada pilihan. Misalnya dirasa anak ini, saya lebih bebas tidak pakai mic misalnya. Silakan monggo ya. Saya lebih suka pakai clip on misalnya, atau yang mic yang di sini ditempel itu, monggo silakan. Atau saya lebih suka mic yang digenggam, itu silakan. Nanti kalau untuk pilihan mic, misalnya kalau saya juga tanya nih terkait penggunaan mikrofon gitu, baik yang clip on ataupun yang digenggam. Kalau misalnya panitia itu hanya menyediakan yang clip on, maka bismillah saya nanti bawa deh dari rumah untuk membantu bagaimana kalau anak-anak yang pengen pakai mikrofon yang digenggam.
Kalau saya secara pribadi kan saya lebih menyenangi kalau bercerita itu menggunakan mikrofonnya digenggam dibandingin pakai clip on. Karena kita bisa mengatur jarak, kapan saya harus teriak berarti saya harus jauhkan mic-nya. Kalau yang mic clip on kan tidak bisa diatur penggunaannya gitu. Kalau ya teriak sekencang-kencangnya pasti akan mengganggu sekali gitu telinga pendengar ataupun juri gitu. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya bawa pilihan, silakan. Untuk pertanyaan pertama nanti mungkin panitia yang properti Kaihan. Oh, properti. Properti kalau saya rasa boleh dibawa, cuman pastikan properti itu tidak menjadi merepotkan peserta. Contoh begini, beberapa kadang-kadang orang menggunakan properti itu seperti bukan teman dalam bercerita. Saya pernah melihat beberapa penampilan yang ketika menggunakan properti, setelah selesai menggunakan properti, itu dilempar propertinya. Bukan diletakkan secara baik-baik. Nah, itu jadi adab juga kepada properti. Akhirnya mengurangi nilai. Itu penting sekali gitu. Karena properti ini bagian teman kita dalam bercerita. Maka perlakukan ia sebagai teman, bukan sebagai musuh atau apa lain sebagainya gitu. Jadi ada tata krama atau cara yang khusus memperlakukan properti. Kalaupun properti yang di belakang background dan lain sebagainya silakan, cuman tidak merepotkan atau tidak mengganggu ketika bercerita. Dan itu tidak masuk poin penilaian. Tidak masuk ya. Tidak masuk poin penilaian. Baik. Kecuali yang dipakai mungkin untuk mempertegas, misalnya pakai selendang mempertegas karakter misalnya dari nenek ke anak-anak misalnya gitu. Itu kami lebih melihat bagaimana mimik, gestur saja. Untuk properti itu tidak masuk penilaian. Kalau kami. Silakan. Terima kasih Bu. Pakaian dan itu nanti mungkin panitia ya, kayak yang menjawab. Menambahkan pakaian dan apa tadi timer ya? Timer. Ya. Untuk pakaian kami jelaskan bahwa pakaian dari sekolah masing-masing disesuaikan Pak ya. Dari sekolah masing-masing disesuaikan. Timer mungkin nanti dari panitia ada waktu pemanggilan sesuai dengan jadwal misalnya. Yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Nasrullah gitu, kalau sudah lewat ya misalnya kalau dipanggil pada waktunya peserta tidak hadir atau belum datang dikasih waktu sekitar 1-2 menit nggak hadir dengan yang lain gitu. Untuk penanda aba-aba waktu Pak, masuk mulai kemudian 10 menit berlangsung. Nanti ada di sini insya Allah ada lampu ya, ada lampunya nanti. Iya. Kalau misalnya mulai bunyi gitu bel. Maaf pakaian tadi Pak, mohon diulang Pak. Pakaian dari sekolah masing-masing, ya? Dari sekolah iya, masing-masing ya. Iya. Tadi. Jadi kan supaya tahu nih kalau kita misal dari sekolah masing-masing, ini dari mana? Ini kayak dari MTS atau ini dari SMP gitu ketahuan. Kalau pakaian adat ya mungkin acaranya beda lagi ya. Kalau di nasional, iya. Nanti kalau misalnya yang juara boleh. Di sini kan nanti ada nih untuk yang juara pertama kita bawa ke nasional. Nah itu menggunakan pakaian adat, gitu ya. Adat daerah masing-masing. Ya ini untuk insya Allah kalau misalnya ini, iya insya Allah. Kalau misalnya bisa juara 1 gitu ya, insya Allah bisa kita usulkan ke nasional ya. Seperti kemarin itu yang dari Panegrang itu dari SD Kadukaweng ya, ceritanya. SD Sukasari Pak. Ceritanya apa? Sukasari. Bu Ina ya? Kampung Kadukaweng dari SD Sukasari ya. Iya, Kampung Kadukaweng gitu kan. Kaweng ya, itu Kaweng ya, Kadukaweng ya. Kaweng kalau nggak salah ya. Kaweng ya. Itu juara pertama. Nah, nanti dia ke nasional bulan depan ya. September. Nah, nanti kita akan tag match juga sama orang nasional tanggal 4, rencananya tanggal 4 Bu Ina ya. September. Iya, nanti saya kasih mungkin ininya ya. Zoom-nya untuk yang juara 1 ke nasional nanti
Lombanya sudah ada tanggalnya, Pak? Belum, baru teknik ya. Iya, belum ada ininya. Ya mungkin itu aja untuk seragam pakaian disesuaikan dengan dari sekolah masing-masing ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, mangga. Silakan yang lain. Kembalikan ke Kak Ihan ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Saya mau bertanya untuk durasi waktu tadi kan disebutkan maksimal 15 menit. Iya. Nah, 15 menit itu di waktu maksimal apakah sudah sampai salam akhir ataukah ketika penyampaian pesan moral itu sudah batas 15 menit, apakah harus langsung dihentikan dengan salam ataukah boleh masih dilanjutkan karena kan sudah ke akhir pesan moral itu. Seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang ini kemarin juga jadi bahasan sama kami juri dan terutama Pak Edi juga menyampaikan bahwa kalau misalnya ada lewat dari 15 menit dan itu dia belum menyelesaikan ceritanya, misalnya tinggal beberapa menit lagi, itu maka agar tidak mengganggu psikologis anak, maka itu dibiarkan saja sampai selesai gitu. Tapi mohon maaf untuk penilaian mungkin akan kami kurangi gitu tuh. Karena ketentuannya kan 15 menit gitu tuh. Jadi sampai selesai salam itu udah berarti ya itu yang kami nilai gitu. Lewat dari itu kami kurangi nilainya. Untuk kurangan nilai itu kan nanti kebijaksanaan juri ya bagaimana nanti untuk poin-poinnya berapa gitu, misalnya lewat 10 menit misalnya itu bukan lewat ya, bablas gitu ya gitu Bu. Kalau yang tadi saya sampaikan yang paling penting nih, jadi tinggal nanti jangan sampai ada di belakang pembicaraan lagi, kok anak saya nggak dapet ya, ternyata memang kurang minimal batas bawahnya Bu. Diperhatikan batas bawah 10 menit itu harus terpenuhi 10 menit. Walaupun kurang 1 detik, kalau nggak nyampe 10 menit ya tetap tidak kami nilai. Mendingan lebih baik lebih gitu. Kalau batas bawah, kalau batas atas jangan sampai lebih. Gitu Bu, terima kasih. Ada lagi Bunda? Oke, berarti intinya 15 menit itu sudah sampai salam terakhir lewat dari 15 menit yang itu dikurangi nilainya. Dikurangi nilainya. Tidak dinilai ya. Bukan tidak dinilai. Hanya dikurangi nilainya. Nah, benar Bunda. Tetap kami nilai, tapi ada pengurangan nilai saja gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Sama-sama Bunda. Silakan. Iya. Enggak Bu. Sama sekali nggak. Bu Ervi, ada yang mau disampaikan? Belum Bu? Belum. Atau ada Bapak Ibu lain? Silakan nanti Bu Ervi mungkin terakhir menambahkan. Izin bertanya. Silakan. Dari mana nih? Yang mana yang disuruh? Siapa Bu? Dari SMP 1 Cibadak. Dari Silakan, SMP Bu. 1 Cibadak Pak, izin bertanya. Silakan Bunda, SMP 1 Cibadak, silakan monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dari lomba mendongeng beberapa 2 tahun yang lalu, setelah siswa menyampaikan tampil mendongeng, setelahnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan literasi apa yang disampaikan. Untuk yang lomba kali ini seperti itu atau tidak ya Pak ya? Sama Bu. Langsung saya jawab Ibu. Mohon maaf. Benar Bu. Lupa. Iya, Bunda terkait literasi membaca itu jadi tetap kami pertanyakan. Tujuannya cuma menggali saja, menggali bagaimana minat baca anak-anak sekarang gimana, sudah sampai mana tahapannya gitu. Kalau itu jadi bahan referensi bagi DPK DPAD Provinsi Banten juga gitu, agar bagaimana caranya literasi itu tumbuh di Provinsi Banten gitu sih Bu, lebih kepada itu. Oh iya Pak, terima kasih. Sama-sama Bunda. Ini lagi nih, ada gangguan lagi nih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sama-sama Bunda, siap. Silakan. Udah nggak kelihatan lagi nih ya.
Silakan Bunda. Kak, Atau Ayah. izin Kak nanya Kak, berarti yang tadi ditanyakan sama Ibu Listi itu berkaitan dengan aktivitas membaca ya Kak ya? Iya, kurang Izin. lebih aktivitas membaca Bunda. Oh, Gimana izin Bunda? Kak, kami kan belum pernah ikut Pak, maksudnya ini pertama gitu? kali. Boleh tahu gambarannya? Dari tadi saya memang mau nanyakan itu agak bingung gitu? Kak. Aktivitas membaca seperti apa sih Kak? Biar kami ada gambaran nanti berikan ke anak-anak Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Bunda. Dari mana Bunda ya? Dari SMP BPK Penabur Serang Kak. Oh iya, siap Bunda. Ya, saya hormati juga. Jadi terkait aktivitas membaca, itu paling saya tanya juga atau juri-juri bertanya gitu. Kalau kami biasanya bertanya, buku apa sih yang kamu sudah baca sejauh ini gitu dalam beberapa bulan ini? Kemudian kenapa kamu tertarik membaca buku itu gitu? Kamu suka nggak buku yang ini, misalnya buku sejarah, suka nggak? Gitu. Paling itu sekitar membaca, aktivitas membaca. Itu Bunda, kurang lebih. Jadi nggak lebih kayak pertanyaan yang siapakah Presiden Indonesia yang ke-8 misalnya gitu ya, atau ke-7 atau ke-5, nah gitu nggak gitu. Lebih kepada aktivitas membaca sehari-hari anak-anak kita, anak SMP. Saya lebih suka baca banyak, novel Kak. Kak misalnya. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama Bunda. Silakan Bunda, siapa lagi Ayah Bunda? Kak Ihan itu kemarin itu yang juara dari SD Penabur mana ya? Penabur Serang atau Cilegon ya? Yang mana Pak? Yang kemarin lomba SD itu. Yang juara kemarin itu dari Pandeglang yang juara pertama. Keduanya itu dari Cilegon. Iya, Cilegon. Penabur juga kan ya, Penabur ya? Bukan. Ada di sini coba mungkin perwakilannya coba DPAD Kota Cilegon. Kalau nggak salah yang kedua itu Cilegon atau Serang ya? Cilegon Pak. Cilegon. Oh iya. Ada SD Penabur ya kalau nggak salah. SD Penabur itu kemarin peserta juga Pak. Oh iya. Peserta. Juara juga kan ya? Juara ya? Juara nggak saya itu? Saya lupa Pak. Iya. Oke lah, dilanjut. Ingatnya juara 1, juara 2, 3 doang. Iya. Kabupaten Harapan 1. Kabupaten Harapan 1 ya? Iya, Harapan 1 dan Harapan 3 kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Silakan. Silakan Bunda ya. Ya, Kak, maaf satu pertanyaan lagi. Boleh? Boleh, silakan. Oke. Biasanya tahun-tahun yang lalu itu ketika kita tampil anak itu menyerahkan naskahnya. Apakah sekarang masih sama seperti itu? Menyerahkan naskah ke juri? Sama Bunda. Sama. Diserahkan naskahnya. Kita bawa naskahnya ya? Iya, jadi ada nanti salah satu juri yang konsen juga ke bagian penulisan naskah Bunda. Dan kami juga misalnya gini, mencocokkan bagaimana naskah itu misalnya gini, naskah yang ditulis dengan pementasan itu ada terjadi perubahan nggak misalnya gitu ya. Maksudnya kreativitas anak-anak ini timbul nggak ketika nanti ditulisnya seperti A misalnya, ketika ditampilkan A+ misalnya gitu. Nah itu kan jadi poin plus juga jadi buat penilaian. Dibanding yang cuman A ditulis dipentaskan atau diperformkan atau diceritakan A juga sesuai aslinya, maka itu jadi hal yang biasa gitu. Kak Ihan boleh bertanya Kak Ihan? Silakan Bunda. Naskah ya Kak ya, naskahnya tetap dibuat ya. Tetap dibuat Bunda. Berapa naskah Kak harus dikopi? Satu anak berapa kopi naskah? 3 rangkap sesuai juri. 3 rangkap ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ihan boleh bertanya Kak Ihan? Silakan Bunda. Ya, Kak Ihan ini kan kami naskah itu. Oh iya. Bunda ini maaf tadi kayaknya DPAD Cilegon dulu deh. Mohon maaf. Oh, silakan. Silakan. DPAD Kota Cilegon, silakan. Kemarin kan kita sudah mengirim naskah ke panitia ya, ke Pak Edi ya saya. Apa nanti harus lagi naskah? Saya sudah mengirimkan naskahnya ke Edi ya. Ya nanti di print aja di sini ya. Oh udah dikasih ya, nanti dari pihak panitia nanti insya Allah. Oh ya udah, berarti kita nggak usah bawa lagi ya? Enggak. Sekaligus menyambung Kak, berarti masih bisa direvisikan Kak, meskipun sudah dikirim. Sebentar Bunda, satu-satu. Masih dari DPAD Cilegon? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Saya dari DPAD Cilegon mau agak lebih kencang Bunda. Suaranya tidak terdengar jelas. Oh, enggak terdengar. Iya, punten Kak Ihan. Nggih, Bu. Mau besar.
mau teknis, masalah teknis cara bercerita SD dan SMP yang berbeda gitu. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah pakem-pakem dalam bercerita itu tetap sama SD dan SMP, misalkan dalam penyampaian romansa atau kekerasan itu tetap sama dengan pakem-pakem SD gitu Kak Ihan. Terima kasih Kak Ihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari DPAD Kota Cilegon, terima kasih ya. Terkait pakem-pakem, sebenarnya sih tidak ada pakem tersendiri dalam bercerita. Itu disesuaikan dengan gaya dan kemampuan anak-anak. Jadi gini, yang membedakan anak bercerita sampai ke nasional itu memang gitu ya. Jadi yang kami dapat beberapa masukan juga dari beberapa dewan juri nasional bahwa bercerita anak SD itu tentu mengacu kepada bagaimana karakter anak SD itu ditonjolkan. Jadi jangan karakter profesional yang masuk ke anak SD. Paham nggak Bu maksudnya di sini? Ya, jadi misalnya ada pelatih yang melatih anak SD. Nah, karakter profesional dimasukin ke anak SD, maka hilanglah karakter anak kecilnya gitu tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi berbeda antara SD dan SMP juga. Karakter anak SMP berarti nanti yang lebih ditekan. Terkait tadi yang masalah yang seperti biasanya seperti romansa itu tetap harus kita narasikan ya Kak Ihan ya. Adegan-adegan yang mungkin punten Bunda paham kalau SD dan SMP yang seperti romansa atau ada mendorong itu pun harus dinarasikan gitu Kak Ihan. Kalau mengacu kepada pedoman, mengacu kepada pedoman itu memang kekerasan ditiadakan, gitu kan? Kebanyakan itu memang diperankan ya. Yang saya amati dan saya lihat itu memang kebanyakan diperlihatkan atau dipraktikkan. Padahal hal tersebut sebaiknya dihindari dengan tujuan agar anak tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun tokoh yang ada di dalam cerita. Gitu, tidak meniru. Nah, makanya lebih kepada dinarasikan saja. Gitu, Bunda. Ya, sekali lagi kalau boleh. Silakan, Bunda. Ini kan ceritanya kebetulan yang anak saya yang satu ini tentang Dampu Awang. Jadi tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Apakah kalimat tidak dia bukan ibuku itu mengandung unsur kekerasan? Lebih teknis ya. Jadi Bunda, sifat kekerasan ini lebih kepada kan kekerasan baik segi verbal ataupun fisik gitu ya. Kalau verbal itu kan mohon maaf kata-kata yang tidak pantas, misalnya mohon maaf ya saya contohkan bodoh misalnya gitu. Dasar bodoh misalnya gitu. Nah, itu kan kekerasan secara verbal. Maka itu sebaiknya ditiadakan. Nah, sekarang tinggal ditimbang sama DPAD Kota Cilegon. Yang tadi dimaksud itu sebenarnya kekerasan bukan gitu, kekerasan verbal atau tidak gitu. Kalau dirasa tidak, ya maka ya nggak masalah. Kalau saya kasih tahu clue-nya nanti. Iya. Beritahu. Iya, hatur nuhun Kak Ihan. Sama-sama Bunda. Mohon maaf. Sami-sami. Kak Ihan, Bunda boleh nanya? Silakan Bunda. Baik, tadi terkait dengan Kak Ihan kan? Ya. Yang kita kemarin itu adalah naskah asli. Kalau saya kalau buat artinya deh Suaranya Bunda kurang terdengar jelas. Baik. Masih jauh juga ya? Halo? Iya, boleh Bu, segitu. Ya, kebetulan cerita kami itu berasal dari buku dan pendidikan cerita rakyat. Nah, otomatis yang nanti akan kami sampaikan adalah naskah yang sesuai ya. Tapi memang misalnya ada ketika dibawakan sama anak, kami sudah bedakan gitu, sudah tambahkan atau sudah ada dikurangi. Seperti itu gitu. Naskah asli yang akan kami sampaikan ke panitia sesuai dengan buku dan sumber penulisnya. Begitu kan? Terkait itu Bunda ya? Iya, betul. Tadi kalau kan katanya, tadi
ada penilaian naskah kan yang kami kirimkan kan itu sesuai dengan buku ceritanya gitu, tapi tidak tahu kalau itu tuh betul atau tidak secara direvisi saja Bunda, direvisi dikit-dikit beberapa bagian mungkin yang mungkin pengen dihilangkan atau tidak ingin dibawakan gitu misalnya. Contoh di dalamnya ada adegan kekerasan misalnya ya, di secara teksnya ada adegan kekerasan, maka diambil dulu atau diledakan dulu gitu. Kalau yang sudah itu Kak Ihan, kan kita mengambilnya memang dari buku ya, sumbernya kan kita tidak bisa merubah orang ya, karya orang gitu. Nah kalau nanti di naskah itu memang naskah yang asli kami berikan sesuai di buku, tapi ketika kami nanti menampilkan otomatis yang hal-hal yang harus kami hilangkan itu sudah kami reduksi gitu. Oke, siap. Nggak apa-apa. Jadi tetap kami menyampaikannya naskah sesuai dengan karya orang tersebut gitu. Begitu mungkin Kak Ihan. Jadi nggak bisa dinilai secara naskah karena kami nggak tahu karya orang tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. Karena kami kirimkan apa adanya gitu sesuai dengan si penulis tersebut gitu. Kan poinnya juga nanti ada yang kreativitas dalam bercerita juga Bu. Dari penguasaan materi kan meliputi kreativitas dalam bercerita ya. Maksudnya tadi misalnya ada adegan yang seharusnya tidak pantas untuk dituturkan gitu atau disampaikan, maka kan nanti proses ketika bertutur atau bercerita anak-anak tidak menampilkan itu, maka ya juga kan ada poin juga tersendiri gitu. Ya maksudnya begitu. Jadi kalau ketika tampil ya kami sudah sesuaikan dengan yang seharusnya pedoman lomba gitu. Tapi kalau naskah asli gitu Kak Ihan. Ya. Nggak apa-apa Bunda. Begitu ya. Nggak apa-apa. Jadi walaupun nanti misalnya di naskah itu ada kalimat kekerasan atau apa kan kita sesuai sama penulisnya. Tapi ketika kami tampilkan ya kami sudah reduksi itu. Sudah. Seperti itu ya. Iya. Nggak apa-apa Bunda. Sama-sama Bunda, silakan. Yang lain. Silakan Bunda. Tadi dari penabur ada tambahan? Ya Pak, mau nanya punten. Kebetulan tadi saya mau minta penjelasannya. Contoh kan Pak, kemarin ada adegan mendorong, terus suaranya agak ditegasin. Itu termasuk nggak sih Pak dalam bidang kekerasan? Tapi diadegankan gitu Pak. Ulangi Bu, rada kurang jelas. Mohon maaf. Gimana? Gini Pak, yang mau saya tanyakan kan tadi ini soal kekerasan kalau nggak salah tadi ya Pak ya, dalam bahasa kata kasar ataupun adegan atau tingkah lakunya. Mendorong itu kan juga termasuk verbal ya Pak ya. Kira-kira kalau ditampilkan itu termasuk nggak Pak? Itu yang pertama. Oh termasuk. Berarti tidak boleh dilakukan ya Pak ya? Lebih dinarasikan saja. Tak kala ibu tersebut, tak kala Dampu Awang mendorong ibunya. Jadi lebih kepada dibuat narasi saja. Dampu Awang ternyata mendorong ibunya dan ibunya terjatuh. Bisa lagi. Gitu saja Bunda. Ya, terima kasih banyak Pak. Maksudnya materi yang sangat bagus. Makasih Sama-sama. Oke. Ada lagi Ayah Bunda atau Bapak Ibu? Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan Pak. Panitia Ayah. Kalau untuk tim dokumentasi, di kita ada dokumentasi bagian videografernya ada Pak. Nanti mungkin minta aja Pak ya untuk itu. Ada, dari kami ada, iya. Tapi kalau misalnya tempatnya memungkinkan dan tidak berkerumun, mungkin bisalah satu orang.
Iya. Boleh Pak. Boleh. Iya, boleh. Iya, boleh. Mangga silakan. Iya. Mangga. Ya. Waalaikumsalam. Oke, saya hanya mau menambahkan beberapa saja. Jadi dimohon untuk peserta dan pelatih bisa menekankan komponen penilaian, itu yang paling penting ya Pak ya. Komponen penilaian kenapa? Ini ada beberapa bobot penilaian yang paling penting itu di bobot 4. Itu jadi harus peserta itu lebih ditekankan ke situ. Jadi nggak usah cari kayak misalkan propertinya, kostumnya, lebih ke situ untuk peserta itu, karena dari juri pun dilihat cuma nilainya tidak setinggi untuk teknik bertuturnya. Jadi lebih ditekankan untuk peserta dan pelatihnya lebih ke situ. Jadi kalau misalkan boleh pakai properti, boleh, tapi properti itu tidak mengganggu tidak merepotkan si pesertanya itu sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, tolong perhatikan juga untuk batas bawah dan batas atasnya. Kenapa? Karena kalau untuk batas bawah itu sudah dijelaskan. Untuk batas bawah kita 10 menit, jadi dimohon untuk peserta dan pembimbing pelatih opening yang saya lihat beberapa yang kemarin itu openingnya itu terlalu panjang gitu Pak, terlalu panjang. Terus mungkin ada pakai nembang boleh, mau pakai pantun boleh openingnya, tapi nggak usah terlalu panjang. Jadi kalau bisa nggak usah lebih dari 3 menit. Kenapa? Karena kalau untuk cerita rakyat biasanya durasinya panjang ya. Jadi kalau untuk opening itu nggak usah terlalu panjang-panjang banget. Terus untuk batas atas itu kita kemarin rapat 15 menit, itu 15 menit. Lebih boleh, kita akan nilai, tapi nilainya tidak sebagus, mungkin akan mengurangi. Kalau misalnya 15.01 boleh peserta itu jalan terus, cerita terus, posting boleh, kita nggak cancel untuk pesertanya, tapi nilainya kita akan kurangi. Itu harus yang diperhatikan. Jadi jangan ada, kok ini ceritanya bagus loh, peserta saya, murid saya ini bagus, tapi kok nggak lolos. Itu harus yang diperhatikan peserta dan pembimbingnya. Ya. Selanjutnya untuk boleh pakai yang pegang atau pakai yang di telinga. Cuman catatannya kalau untuk yang telinga yang sudah kita itu kan kalau untuk cerita rakyat biasanya suka ada adegan yang marah-marah atau teriak gitu kan. Jadi untuk meminimalisir telinga, istilahnya biar aman, itu lebih baik pakai yang kita tel sendiri. Jadi kalau misalnya posisi kita harus teriak, mic-nya agak jauh, nggak terlalu bermasalah nanti telinga dan pendengar gitu kan. Selanjutnya untuk kekerasan dijelasin sama Kaihan gitu, mohon dinarasikan saja, jangan yang kemarin saya lihat beberapa videonya, saya lihat beberapa dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu ada beberapa adegan kekerasan itu benar gitu kan. Jadi yang itu nggak usah dipakai lagi, kita narasikan aja. Jadi teman-teman atau peserta atau khususnya pelatih bisa dinarasikan aja, nggak usah ini. Boleh dipakai, boleh kalau misalnya itu, tapi akan mengurangi. Jadi lebih baik nggak usah dipakai sama sekali, dinarasikan aja. Itu aja. Kalau untuk pakaian itu pakaiannya pakai pakaian seragam ya. Jadi poin pentingnya itu aja. Saya minta untuk peserta dan pendamping khususnya pelatih lebih ditekankan di komponen penilaian lomba. Ini
komponen penilaian lomba yang paling tinggi itu nilainya di mana? Bobotnya di mana? Tempatnya di teknik itu yang dikejar. Jadi nggak usah cari bobot yang paling tinggi. Jadi misalnya propertinya harus bagus, propertinya harus heboh, gitu segala macam gitu biar nilainya bagus, nggak usah. Karena nilainya juga kecil, hanya 1 atau 2. Jadi kalau proporsional sudah oke, tapi kekuasaan peserta untuk ceritanya nggak ada sama aja. Jadi itu aja. Mungkin ada yang ditanyakan dengan Baik Bu, terima kasih. Jadi gini Bu, keputusan itu di tangan pelatih dan sekolah. Monggo silakan. Kalau panitia saya rasa itu menyediakan dengan tujuan khawatir ada yang pengen pakai mic clip on, ketika nggak ada kebingungan gitu Bu. Ya, ketika nggak ada, gak ada clip on ya gimana nih? Kan bingung tuh akhirnya tuh. Anaknya juga udah down juga, biasa latihan pakai clip on, tiba-tiba nggak ada clip on misalnya, kan down. Anaknya juga psikologisnya jatuh. Kemudian yang biasa pakai mic genggam nggak ada mic genggamnya, adanya clip on. Gimana nih? Nah gitu tuh. Menghindarkan hal itu maka disediakan mic clip on, mic genggam. Nah, atau nggak pakai mic. Intinya silakan diserahkan kepada sekolah atau pelatih. Yang penting kami Dewan Juri menilai gitu aja. Itu biasa. Ya. Yang penting bercerita intinya gitu. Baik, Mbak Edi. Silakan Bapak Ibu. Cukup. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga silakan Pak. Mohon maaf ini karena di saya kebetulan ininya agak mati. Bukan ini, listriknya mati, sinyalnya kadang-kadang hilang dan kebetulan saya berada di perbatasan Banten dan Jawa jauh 7 jam mungkin untuk datang nanti ke sana gitu. Masya Allah. Ya, biasanya 7 jam saya. Itu untuk tempat, mohon maaf harus ditanya karena kami juga harus jelas posisinya gitu. Khawatir tadi tidak jelas saya mendengarnya. Gitu. Tempatnya di kantor. Di gedung teater Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di belakang ya, lantai 4. Oh iya ya. Gedung teater di Serang ya, di depan terminal itu. Depan terminal. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup Ayah Bunda atau Bapak Ibu? Baik, kalau cukup kami serahkan lagi ke panitia. Bapak Edi, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kaihan. Mungkin dari Pak Sanusi, ini Pak Sahid Sanusi, mau ada yang disampaikan Pak? Pak Sahid Sanusi? Tadi pada akhirnya kan. Oh Pak Sahid, udah tutup ya. Baik, terima kasih. Pak Sahid, ada yang mau ditanyakan? Tadi bertanya. Ada lagi ya, mangga silakan. Kalau kita mau mendampingi dari pihak DPK itu maksimalnya berapa orang, Pak? Boleh 2 orang, tapi kan nanti 2 orang. Iya, boleh nanti di ruangannya kita lihat Bu. Kalau terlalu banyak ya mungkin dari DPK pendamping 1, dari sekolah gitu 1 ya. Peserta jadi 3 gitu kan. Oh, itu udah termasuk. Misalnya ruangannya itu masih tidak banyak berkerumun, boleh silakan aja Bu. Iya, terima kasih. Ya, mangga yang lain. Pak Edi, punten. Ya, mangga silakan. Pengumuman apa langsung hari itu juga? Pengumuman? Iya, pengumuman hasil pemenang. Iya. Iya, hari itu juga Bu. Oh, hari itu juga. Iya, jadi nanti mungkin hadiahnya juga hari itu juga disampaikan. Ya, trofinya juga. Selesai ya? Kenapa? Iya, berarti kita harus tunggu sampai selesai. Iya, gitu. Ya. Kalau misalnya jadi perwakilan aja Bu, gitu ya. Kalau yang itu silakan aja lah. Soalnya kan nanti sama aja berkerumun lagi, enggak? Iya, enggak. Nanti kan kalau yang pemenang mah suruh masuk satu-satu Bu. Yang megang trofinya aja. Nanti mungkin pas dokumentasi mungkin masing-masing ya. Gitu. Iya Pak. Iya.
Maka yang lain silakan. Ini untuk TechMed sudah ini ya, sudah paham semua ya Bu ya, yang disampaikan dari akang-akang juri ini sudah bisa dipahami semua. Iya, iya. Udah kalau begitu saya. Kang Nong Pak Edi. Kenapa? Kang Nong, bukan akang-akang. Assalamualaikum Pak Edi. Iya Kang Nong ya. Kang Nong. Oh, nggak ada nongnya ternyata, lupa saya. Ada nong. Oke dah, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan Zoom. Pak Edi sebentar. Oh ya silakan Bang. Pak Iswanto Bang. Kalau bisa untuk tadi runtutan penampilan, kalau bisa Nggak, sebentar Pak, sebentar. Informasikan di grup. Ini gambarnya nggak ada ini, cuma namanya aja. Oh iya, sorry. Sorry. Nggak tahu. Maaf. Ya, silakan gimana? Sinyalnya ini kalau ditampilkan biasanya rendah Pak. Kenapa? Ini kalau bisa saya mengajukan untuk runtutan yang akan tampil itu dipublikasikan di grup PA itu. Oh gitu. Iya. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak. Iya Bang. Ya gimana? Sudah saya tutup ya. Untuk mengakhiri kegiatan TechMed dan kegiatan pralomba, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam dikasih. Pak Agus difoto ya, Pak Agus mohon difoto nih hasil ini TechMed ini dan ini. Mohon jangan dulu keluar Bapak Ibu. Terima kasih. Difoto dulu ya. Difoto. Ya. Sebentar jangan keluar dulu. Ya, jangan keluar dulu Bapak Ibu. Bu Erwi. Akan difoto untuk laporan ini juga ya. Udah selesai. Ke pimpinan. Ya, salam literasi begini, salam literasi. Belum Pak, nanti Pak. Ya. Belum? Ya, Pak Agus, silakan foto. Ada berapa ini nih Pak Gus? Ada berapa Yang hadir ada 24 ya? Yang ada 24. Tadi ada 27. Ya. Yuk. Udah bisa. Udah difoto? Udah. Coba 1, 2, 3. Baik, Oke, terima kasih. tunggu. Salam semuanya. Salam literasi. Salam literasi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat siang ya. Terima kasih.